KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat pembuat komitmen Kemensos serta 2 pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Korupsi, suatu hal yang tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, terutama di berita-berita hangat yang selalu hadir setiap harinya di media sosial maupun dari telinga menuju ke telinga lainnya. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corrupti. Corruptio memiliki arti beragam, yaitu tindakan merusak, keburukan, kebijatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak beradab, dan lain-lain. Sudah terjadi banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Bahkan sudah tertera Liga Korupsi Indonesia yang sudah sangat terkenal di telinga masyarakat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Satria Manakibur Rahman akan menjelaskan tentang korupsi merah putih. Di sini saya akan membahas 3 penjelasan yang saling berkaitan, yaitu penyebab, akibat, dan solusi dari korupsi merah putih ini. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu penyebab korupsi. Di sini adalah tidak adanya ilmu dasar yang tertera di dalam pikiran masyarakat Indonesia, sehingga mereka membenarkan tindakan-tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia ini. Seperti contoh-contohnya, selalu banyak tukang parkir yang ada di setiap toko-toko yang berdiri di setiap sudut-sudut kota di Indonesia ini. Tukang-tukang parkir itu mereka menganggapnya sebagai pekerjaan yang halal tentunya, tapi tidak diketahui oleh mereka bahwa tindakan mereka itu termasuk korupsi, yaitu pungli. Dan banyak-banyak sekali preman-preman di Indonesia yang belum cukup ilmunya, sehingga mereka menyatakan bahwa harus ada uang keamanan di setiap pedagang-pedagang yang berdiri di wilayah-wilayah mereka masing-masing, sehingga terjadi banyak sekali korupsi, bukan hanya di pemerintahan, bahkan di masyarakat itu sendiri. Yang kedua, tentunya di daerah pemerintahan tentang korupsi, sehingga tindakan di dunia politik terjadinya keserakahan, haus berkuasa, haus akan harta, nepotisme yang terjadi, sehingga banyak sekali korupsi yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu di dunia politik. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu akibat. Akibat dari korupsi bermacam-macam, yaitu kerugian terhadap sesama. Contohnya tukang parkir tadi bisa menyebabkan toko-toko di sana menjadi sepi, dikarenakan para pelanggan enggan untuk membayar Rp2.000, dikarenakan mereka setiap toko yang dikunjungi harus membayar Rp2.000, sehingga bisa boros terhadap keuangan mereka. Sehingga itu terhadap pedagang-pedagang, mereka bisa sepi pengunjung, omset mereka akan menurun, sehingga pekerjaan tukang parkir itu pun tidak akan menghasilkan hasil. Yang kedua tadi, yang preman-preman, jikalau mereka terus saja untuk meminta uang keamanan, maka keuntungan para pedagang akan menurun, dikarenakan setiap harinya mereka harus membagi hasil dari penjualan, pembelian, dan juga uang keamanan. Yang kedua, jikalau pemerintah korupsi akan menyebabkan kehancuran masyarakat, dikarenakan banyak dana-dana yang harus dialokasikan kepada tempat-tempat tertentu, malah untuk diri sendiri. Sehingga bagaimana generasi emas 2045 akan terjadi jika korupsi masih merajalela di tanah merah putih ini. Lalu setelah penyebab dan akibat dipaparkan, bagaimana cara menanggulanginya? Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu solusi.
Solusi yang pertama, kita harus terus menanamkan dasar-dasar korupsi, dasar-dasar cara menghindari korupsi terhadap anak-anak di Indonesia. Bagaimana korupsi-korupsi itu berlangsung, bagaimana korupsi-korupsi itu dapat merugikan masyarakat di sekitarnya, bagaimana korupsi itu dapat dicegah sejak dini. Orang tua juga harus berperan penting dengan mendidik anaknya agar terus jujur dan amanah dari kecil. Ya. Cara yang kedua, yaitu dengan cara menindak tegas para penindak koruptor di Indonesia. Koruptor-koruptor di Indonesia harus ditindak tegas. Jikalau tidak, korupsi di Indonesia tidak akan hilang selamanya. Dengan cara para petinggi-petinggi politik di Indonesia harus bisa menindak tegas para koruptor-koruptor itu. Dikarenakan politik di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu ada eksekutif yang dipimpin oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dan yang kedua ada DPR, dan yang ketiga banyak guru. Yang pertama ada eksekutif yang dipimpin oleh Presiden Indonesia, yang kedua ada legislatif yang dipimpin oleh DPR RI, yang ketiga ada yudikatif yang dipimpin oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, caranya adalah dari ketiga pengusung politik Indonesia itu, mereka harus menindak tegas dengan cara membuat, mengawasi, dan menindaklanjuti perbuatan-perbuatan mereka. DPR harus bisa membuat undang-undang yang dapat merugikan koruptor tersebut, bahkan sampai bisa dihukum penjara seumur hidup ataupun hukuman mati. Dari Mahkamah Agung, mereka harus sangat-sangat bisa mengawasi tindakan-tindakan para politikus Indonesia agar sesuai dengan jalan yang dituju oleh negara Indonesia. Yang ketiga, para eksekutif harus bisa untuk menindaklanjuti secara tegas koruptor-koruptor di Indonesia dengan cara untuk membuat hukuman mati ataupun hukuman penjara seumur hidup. Semoga harapan-harapan kita akan bisa terwujud ke depan. Semoga Indonesia dapat menjadi negara yang bebas korupsi, terus jujur, amanah, dan bisa menjadi negara maju. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.